Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang materi perkembangan biakan hewan secara aseksual, seksual, dan siklus hidup dari hewan. Baiklah anak-anakku, walaupun hari ini kita masih belajar dengan secara daring atau belajar dari rumah, Ibu harap kalian semua dapat tetap semangat walaupun kita hanya dapat bertemu secara virtual. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, perkembangbiakan hewan yaitu suatu proses yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya dengan cara memperbanyak jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Perkembangan aseksual. Yang pertama yaitu membentuk tunas. Hewan ini berkembang biak dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya, seperti hewan dengan filum coilen terata yaitu ubur-ubur. Yang kedua adalah fragmentasi. Pada perkembangbiakan ini melalui dua tahap. Pada tahap pertama, pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian setiap potongan induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Ini disebut dengan tahap generasi. Dan akhirnya, setiap potongan tersebut membentuk individu yang baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Salah satu jenis hewan pada perkembangan biak ini adalah planaria. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan sel telur yang mengembang tanpa melalui bagian fertilisasi. Seperti pada hewan lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Selain lebah, ada hewan kutu daun dan kutu air yang dimana kutu daun betina dan kutu air betina terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang biak dan kemudian menetas menjadi kutu betina tanpa adanya proses fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat adalah pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh bakteri di antara organisme lain, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu yang baru yang masing-masing memiliki nukleus atau inti sel. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Contohnya adalah amuba. Yang kelima adalah pembelahan ganda. Pembelahan ganda yaitu pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari dua individu. Contoh hewan yang dapat melakukan pembelahan ganda adalah Plasmodium. Baiklah, itu adalah perkembangan biakan hewan secara aseksual. Kita akan beralih ke perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual merupakan proses perkawinan yang terjadi antara jantan dan betina melalui proses fertilisasi dan akan menghasilkan zigot atau embrio. Zigot ini yang akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Pada perkembangbiakan seksual, terdapat dua jenis fertilisasi atau pembuahan, yaitu fertilisasi internal, yaitu proses peleburan inti sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induk betina seperti sapi, ayam, dan buaya. Sedangkan ada fertilisasi eksternal, yaitu proses peleburan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah ikan. Berdasarkan cara perkembangan embrionya, ada tiga jenis hewan berkembang biak secara seksual, yakni yang pertama adalah golongan hewan vivipar. Vivipar merupakan hewan yang melahirkan, memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induknya seperti pada babi, kucing, ataupun gajah. Ketika baru dilahirkan, hewan tersebut memerlukan nutrisi. Pada hewan mamalia, hewan ini bertugas menyusuinya tanpa harus keluar mencari makanan untuk anaknya. Yang kedua adalah ovipar.
Hewan yang melahirkan secara bertelur, di mana induk betina mengeluarkan telur dan embrio tersebut berkembang di dalam telur disebut hewan ovipar. Bahkan ratusan telur setiap kali hewan ini bertelur. Akan tetapi, tidak semua telur mengalami pembuahan dan menetas menjadi individu baru. Walaupun hewan ini menghasilkan puluhan hingga ratusan individu baru, kita tetap harus menjaga kelestariannya. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan bertelur dan melahirkan. Embrio tersebut berkembang di dalam telur, akan tetapi tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio sudah cukup untuk melahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan anaknya dilahirkan, seperti hewan kadal atau sebagian jenis ular. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan ada dua jenisnya. Yang pertama adalah metamorfosis dan yang kedua adalah metagenesis. Yang pertama kita akan membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Metamorfosis dapat terjadi pada serangga dan juga amfibi. Beberapa hewan serangga dan amfibi mempunyai bentuk fisik yang berbeda saat mereka muda hingga akhirnya menjadi hewan dewasa. Berdasarkan tahapannya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terlihat dari proses metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis di mana pada setiap tahapan pendewasaan, organisme memiliki bentuk yang berbeda, misalnya pada kupu-kupu dan katak. Metamorfosis pada katak, awal kehidupan dimulai sebagai zigot dalam telur yang telah mengalami peleburan dengan sperma jantan atau terjadi fertilisasi. Kemudian telur menetas, menjadi berudu, berudu dapat berenang, memakan tumbuh-tumbuhan kecil, bernapas dengan insang. Kemudian berudu tumbuh dan bentuk tubuhnya mulai berubah yaitu tumbuh tungkai, paru-paru, dan gigi. Perubahan tersebut merupakan awal pertumbuhan organ yang mendukung katak hidup di darat. Tungkai terus tumbuh dan nampak ekor tidak lagi tumbuh hingga menjadi katak dewasa. Metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu juga termasuk pada metamorfosis sempurna karena kupu-kupu melewati tahap perkembangan yang berbeda bentuknya dengan kupu-kupu dewasa atau imago, yaitu telur, larva, pupa atau kempopong, dan individu dewasa atau imago. Larva kupu-kupu juga kita kenal sebagai ulat. Sebagai persiapan makanan sebelum memasuki tahap perkembangan pupa atau kepompong, ulat atau larva mengumpulkan makanan yaitu daun. Kemudian ulat berubah menjadi pupa. Ketika menjadi pupa terdapat kulit jangat yang secara keseluruhan membentuk jaringan pembungkus. Keluarlah kupu-kupu dewasa. Yang kedua adalah metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis tak sempurna yaitu metamorfosis yang terjadi pada organisme jika bentuk organisme ketika masih dalam perkembangan tidak jauh berbeda atau mirip dengan individu dewasanya, misalnya pada belalang dan kecoa. Jika diamati pada padang rumput akan nampak belalang yang berukuran kecil. Walaupun tidak memiliki sayap, belalang kecil tersebut mirip dengan belalang dewasa, bukan? Oleh karena hal tersebut, belalang merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna. Begitu pula pada kecoa. Kecoa yang masih berada pada tahap perkembangan tidak berbeda jauh dengan kecoa dewasa. Nah, setelah kita mempelajari metamorfosis, kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan berikutnya yaitu metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus yaitu fase generatif atau seksual dan fase vegetatif atau fase aseksual. Fase generatif melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan fase vegetatif melalui pembentukan spora. Hewan yang mengalami metagenesis akan menjalani dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara generatif dan fase kehidupan yang bereproduksi secara vegetatif. Metagenesis pada hewan dapat terjadi pada ubur-ubur. Dalam siklus hidupnya, ubur-ubur mengalami dua pergiliran keturunan yaitu fase polip yang menetap di dasar perairan dan fase medusa yang dapat berenang dengan bebas.
Polip pada ubur-ubur merupakan generasi vegetatif yang berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk kuncup. Medusa merupakan generasi generatif yang berkembang biak secara seksual melalui peleburan sel kelamin atau gamet jantan dan betina. Setelah mempelajari tentang siklus perkembangbiakan pada hewan, sekarang kita akan beralih ke materi teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan adalah upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan di luar perkembangbiakan alaminya dengan harapan bisa mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Berikut ini adalah beberapa teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan dari sapi. Perbaikan kualitas, misalnya, sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi tipe Brahman dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Yang kedua adalah perkawinan silang. Perkawinan silang atau hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggul. Keuntungan dari teknologi perkawinan silang adalah dapat menghasilkan individu baru dengan kualitas yang lebih baik, menghemat biaya, mempercepat produksi dan memperpanjang usia. Dan yang ketiga adalah cloning. Cloning merupakan proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik, berasal dari induk yang sama, memiliki jumlah anggota gen yang sama karena diambil dari inti somatis atau sel inti sel induk dari induknya. Konsep cloning berdasarkan prinsip tentang setiap sel pada perencanaan hidup memiliki kemampuan menjadi individu baru. Contoh yang paling terkenal adalah domba yang bernama domba Dolly. Baiklah anakku yang soleh-soleha, materinya untuk perkembangbiakan seksual, aseksual, dan siklus hidup pada hewan telah selesai. Untuk selanjutnya silakan kalian ikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.